Cerita bermulai memperlihatkan adegan di film Taza yang pertama, yaitu saat Guang memberikan uang kepada keponakan Goni. Ia bernama Ham Daigil. 친구들이랑 싸우지 말라고. Ternyata Daigil mewarisi bakat dari pamannya, yaitu mahir dalam berjudi, bahkan itu dimulai sejak dini. Singkat cerita hingga Daigil tumbuh dewasa. Seperti yang terlihat, ia semakin lihai dalam berjudi. Itu terbukti saat dirinya sedang berjudi dengan orang yang bernama Guangchul. Di sela-sela perjudian, adik dari Guangchul yang bernama Mina, ini dia orangnya, tiba-tiba menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan ia tidak ingin kakaknya kecanduan berjudi. Namun di sisi lain, Daigil merasa terpana saat melihat kecantikan dan pesona milik Mina, hingga Daigil memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Namun di sini Mina memiliki sifat yang teramat membagongkan, di mana Mina sengaja berteriak dan menutupi dadanya, sehingga Guangchul sang kakak yang mendengar teriakan sang adik keluar dan langsung memancalnya alias menendangnya karena dikira Daigil melakukan perbuatan tidak senonoh kepada adiknya. Singkat cerita, saat Daigil dalam perjalanan pulang, ia mendapat kabar bahwa ayahnya telah kalah dalam perjudian. Lalu Daigil menuju tempat ayahnya berjudi untuk menyelamatkannya. Namun tak disangka sang pemilik tempat tersebut, yang sebut saja namanya Slamet karena agak susah menyebutkan namanya, ia menghentikan tindakan Daigil dikarenakan ayah Daigil harus dihukum karena ayah Daigil telah berhutang dan menyebabkan keributan saat mengalami kekalahan. Lalu terjadilah perkelahian antara Slamet versus Daigil, namun secara tak sengaja Daigil telah menusuk perut Slamet. Karena panik, Daigil dan ayahnya langsung pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, sang ibu meminta Daigil untuk pergi dari kota ini, karena sang ibu tidak ingin anaknya mengalami masalah setelah kejadian tadi, dikarenakan ternyata si Slamet ini masih hidup. Sebelum minggat, Daigil menyempatkan berpamitan serta melamar Mina jika kelak ia sukses nanti. Akan tetapi Mina tidak menanggapinya dengan serius. Setibanya di Seoul, Daigil menemui temannya yang bernama Charlie, bukan vokalis ST12. Nah, Charlie ini bekerja dengan seorang pengusaha yang bernama Gojang. Di saat itu Charlie meminta atasannya untuk mempekerjakan Daigil, dan pada saat itu pula Daigil bekerja sebagai pelayan di tempat milik Gojang. Singkat cerita, suatu hari Daigil diminta atasannya untuk menggantikan Charlie untuk berjudi. Alasannya beberapa hari ini Charlie sering mengalami kekalahan dalam berjudi, sehingga itu sangat merugikan Gojang. Karena keterampilan yang diwarisi dari Goni, Daigil pun kini menjadi orang kepercayaan Gojang, dan kini ia telah sukses. Singkat cerita, Daigil bertemu dengan wanita yang selalu kalah dalam berjudi. Ia bernama Wu. Lantas Daigil berjanji akan mengajari Wu bagaimana cara menjadi penjudi yang baik. Hari demi hari mereka lewati, mulai dari situ tumbuhlah buih-buih cinta antara mereka berdua. Keesokan harinya Gojang beserta timnya berdiskusi untuk memeras Wu dikarenakan Wu adalah janda yang kaya raya. Setelah beberapa kali mengelabui Wu, mereka mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Namun di sisi lain, Daigil merasa muak karena Wu saat ini adalah kekasihnya. Lantas Daigil membocorkan rencana Gojang beserta antek-anteknya kepada Wu untuk tidak berjudi lagi. Namun tak disangka Wu tidak memperdulikan peringatan dari Daigil. 내일부터 여기 오지 마. 그럼 아무 일 없어. Di kesempatan itu kelompok Gojang bekerja sama melakukan muslihat serta tipuan untuk menguras uang milik Wu. Namun secara mengejutkan Wu malah memenangkan permainan tersebut. Alhasil Gojang pun mengalami kebangkrutan dan Wu tidak diketahui keberadaannya sekarang.
Singkat cerita, Charlie mengenalkan Daigil dengan pengusaha kaya raya yang bernama Dong-sik, dan di sini mereka pun akan berjudi secara habis-habisan. Tak disangkanya saat akan mulai permainan, Dong-sik ditemani oleh sosok perempuan yang tak lain dan tak bukan ia adalah Mina. Lantas hal itu membuat Daigil bingung, meskipun begitu ia tetap melanjutkan permainannya. Di awal-awal Daigil mendapatkan kemenangan yang cukup banyak, namun tak disangka keadaannya berbalik sehingga sekarang Daigil mengalami kekalahan hingga minus. 9억 9천에서 12개월. 이건 날로 얼마야? 가겠습니다. Setelah perjudian itu usai diperlihatkan, ternyata Dong-sik bekerja sama dengan Gojang. Alasannya Gojang ingin balas dendam karena Daigil telah bekerja sama dengan Wu. Adegan kembali ke Daigil di mana ia sekarang menjadi buronan Dong-sik karena ia tidak bisa membayar hutangnya. Nahasnya Daigil pun tertangkap. Setelah tersadarkan diri, Daigil merasa kesakitan karena saat tidak sadar ginjal milik Daigil telah diambil untuk membayar sebagian hutangnya. Sungguh mengenaskan. 딱 여기까지네. 어? Singkat cerita, adegan beralih saat Daigil telah dibebaskan dan alangkah mengejutkannya ia bertemu dengan Mina. Kedatangan Mina bertujuan untuk membawa sejumlah uang untuk Daigil, di mana uang tersebut hasil dari menjual Daigil ke Dong-sik. Lalu Mina menjelaskan saat perjudian tempo hari ternyata Charlie bekerja sama dengan Dong-sik untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu Daigil pun emosi, lantas Daigil berupaya untuk menemui Dong-sik. Akan tetapi Mina menghentikannya karena ia tidak ingin seseorang yang telah melamarnya akan mati secara konyol. Lantas Daigil pun menuruti perkataan Mina dan pergi dari kota tersebut. Adegan beralih di kota terpencil di mana Daigil lagi-lagi sedang berjudi untuk mendapatkan uang. Namun tak disangka ada orang yang mengetahui kecurangannya tersebut. Namun akhirnya permainan itu berakhir saat ada seseorang yang membantu Daigil dengan membalikkan kartu miliknya bahwa Daigil tidak curang. Tak lain dan tak bukan, ternyata orang itu adalah Guang. Namun di sini mereka tidak mengingat bahwa di masa lalu mereka pernah bertemu, dan Guang tidak mengingat sama sekali bahwa Daigil adalah keponakan dari Goni, sahabat karibnya di masa lalu. Daigil yang mengetahui bahwa Guang adalah orang yang hebat, lantas ia meminta agar Guang mau bekerja sama dengannya, dengan alasan bila bersama dirinya akan sangat mudah mencari uang. Setibanya di rumah Guang, Daigil diajari beberapa trik kartu, di mana adegan ini mengingatkan saya dengan film pertamanya saat Mr. Pyong mengajari Goni. Lanjut, keesokan harinya Guang mengajak Daigil untuk berjudi. Di perjudian itu, Guang mengajari bahwa gestur tubuh merupakan salah satu cara untuk mengetahui sifat seseorang, yang berarti dengan itu ia bisa memenangkan perjudian dengan mudah. Selain itu, Guang juga mengajari Daigil bahwa dalam berjudi lawan pun bisa menjadi kawan. Hari demi hari mereka lewati berjudi bersama dan kini Daigil mendapatkan cukup banyak uang. Singkat cerita, suatu ketika Daigil tak sengaja melihat Charlie sedang dikejar seseorang. Lantas ia pun menghampirinya, kemudian Daigil mencoba untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi Charlie malah mengungkapkan dulunya ia melakukan hal tersebut kepada Daigil karena Charlie merasa iri dengannya, lantaran Gojang lebih memilih Daigil ketimbang dirinya. Selain itu, Charlie juga menjelaskan bahwa bawahan Gojang sebenarnya bukan menjebak Wu, melainkan sedang menjebak atasannya sendiri yang tak lain adalah Gojang. Dan Charlie mengatakan bahwa Mina telah dijual ke Slamet si Keribu. Mendengar akan hal itu, lantas Daigil bergegas ke tempat Slamet untuk menyelamatkan Mina. Setibanya di sana, Slamet menantang Daigil untuk berjudi dengan taruhan Mina. Jika Daigil menang, maka Mina akan dibebaskan. Akan tetapi Mina lah yang akan menjadi lawan mainnya. Namun peraturan di permainan ini, bila mana Daigil menang, maka Daigil bisa membayar semua hutang Mina dan membebaskan Mina, serta harus memotong tangannya. Namun jika kalah, Slamet mendapatkan semua uangnya termasuk Mina dan Daigil agar bekerja untuknya. Singkat cerita, Daigil berhasil memenangkan permainan tersebut karena buah dari belajarnya bersama Guang selama ini. Dan saat itu berarti Daigil juga akan memotong tangannya. Melihat hal itu, Slamet sangatlah cemas karena ternyata Daigil berani menusuk tangannya sendiri. Kemudian Slamet mencari berbagai cara agar Mina tidak terbebas dengan cara mengungkit hutang ayahnya Daigil.
Beruntungnya Guang datang dan melunasi hutangnya tersebut. Lantas hal itu membuat Slamet tambah cemas lagi. Pada waktu itu Slamet juga mengatakan bahwa jari dari Guang yang hilang dulunya akibat dari pamannya, yang ternyata Slamet ini merupakan keponakan dari Agui. Singkat cerita, Mina telah terbebas dan kini kembali ke pelukan Daigil. Saat itu Guang memberitahukan bahwa ada 3 orang legenda judi di Korea, yaitu Mr. Pyung, si kuping 1, dan Agui. Tapi sekarang Pyung digantikan oleh muridnya, akan tetapi muridnya telah berhenti berjudi dan sekarang hanya tersisa 1 legenda saja, yaitu Agui. Kemudian Guang memperingatkan agar Daigil tidak berurusan dengan Agui, dikarenakan dulunya Agui telah memotong jarinya.